Pada 5 Oktober 2020, DPR RI mengadakan sidang paripurna pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun suasana sidang terasa agak panas dengan adanya aksi walkout dari fraksi Partai Demokrat, namun pada sidang paripurna ini, DPR menyetujui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang diusulkan oleh pemerintah. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini direspon oleh masyarakat dengan banyak penolakan. Ekspresi penolakan masyarakat ditunjukkan melalui demonstrasi-demonstrasi. Demonstrasi tidak hanya terjadi di ibu kota saja, namun terjadi juga di berbagai kota di Indonesia, Sukabumi, Makassar, dan sebagainya. Inti dari demonstrasi ini adalah bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap merugikan rakyat, terutama kaum buruh, dan lebih banyak menguntungkan kaum investor. Para demonstran menuntut agar DPR RI membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang dianggap merugikan rakyat, terutama kaum buruh. Akan tetapi, betulkah undang-undang ini banyak merugikan kaum buruh? Sudah objektifkah kita membaca dan mempelajari rancangan undang-undang ini? Jangan-jangan kita pun tidak tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan Omnibus Law, dan kita hanya ikut-ikutan pendapat orang tanpa memahami keilmuannya. Sekarang, lupakan sejenak kisruh pro kontra undang-undang ini. Saatnya kita duduk di depan gawai masing-masing untuk menyimak sejenak apa itu Omnibus Law Cipta Kerja, apa saja isinya, dan apa kaitannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga, dengan pengetahuan ini, pemirsa dapat menjadi lebih objektif dan lebih mantap dalam menilai suatu undang-undang. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dengan pengertian Omnibus Law. Menurut Audrey O'Brien, Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang atau bill yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Barbara Sinclair mengatakan Omnibus Law merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi, meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait. Presiden Jokowi pada pidato usai pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 mengatakan satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disetujui oleh DPR merupakan realisasi dari pidato Presiden tersebut yang hampir tepat setahun yang lalu. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, terdapat 79 undang-undang dengan 1.228 pasal yang dirubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturan baru. Sementara itu, ruang lingkup dari Undang-Undang Cipta Kerja ini meliputi 10 ruang lingkup, yaitu peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan perlindungan dan pemberdayaan serta perkoperasian, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan pengenaan sanksi. Dari 10 ruang lingkup ini, yang paling menarik adalah pada poin 2, yaitu mengenai ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, ketenagakerjaan itu sendiri dimasukkan dalam bab 4, di mana dalam bab 4 Undang-Undang Cipta Kerja mengenai ketenagakerjaan ini, ada 3 undang-undang yang isinya dirubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturan baru. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kita tidak akan bahas ketiga undang-undang ini. Yang akan kita bahas karena paling menarik
adalah mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan ini terdiri dari 193 pasal. Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka kini ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut 30 pasal yang dirubah, 30 pasal yang dihapus, dan terdapat 15 sisipan pasal. Dan berikut adalah pasal-pasal yang dirubah atau dihapus tersebut. Berikutnya terdapat 15 sisipan pasal, yaitu pasal yang diselipkan antara dua pasal sebagai berikut. Itulah pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya dirubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturan baru. Agar lebih paham dan lebih objektif mengenai isi dari pasal-pasalnya, maka yang harus Anda lakukan adalah membaca rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut sambil membandingkannya dengan undang-undang yang menjadi objek perubahannya, yaitu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan cara seperti ini, maka Anda akan lebih objektif dalam menilai suatu pasal. Dan yang pasti, Anda akan punya opini sendiri yang lebih meyakinkan dan terhindar dari tindakan penghasutan, penipuan, atau provokasi. Berikut ini adalah beberapa topik kesimpulan hasil perbandingan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang bersumber dari berita1.com. Terdapat topik-topik menarik yang bisa dipelajari, seperti tentang waktu istirahat dan cuti, upah, pesangon, jaminan sosial, PHK, status kerja, jam kerja, outsourcing, dan tenaga kerja asing. Itulah beberapa simpulan atas perbandingan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Agar lebih terampil, silahkan undang-undangnya dibaca, dipelajari, dan dibandingkan antara Undang-Undang Nomor 13 Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Link Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dapat di-download melalui link yang tersedia di deskripsi video ini. Ingat, video ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran mengenai cara yang objektif dalam menilai atau membaca suatu Undang-Undang Cipta Kerja. Contoh yang diambil adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk lebih terampil lagi, bisa Anda ambil contoh undang-undang yang lain yang dirubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturan baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sampai ketemu di materi berikutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.